Bu, suaranya harus yang keras ya. Ya. Orang salam itu sunat, yang mengucapkan salam, yang menjawab itu wajib. Kata Pak Jono, yang wono salam numpak skuter, mampir yang Kertosono, tuku gabah. Sing jawab salam, suarane banter, tak dongakno posone barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam yang ke-31, Bu. Oh, malam yang ke-29. Yang berapa? Ya, malam yang ke-30. Ini adalah malam yang terakhir. Dalam keadaan sehat walafiat. Karena Bapak Ibu sekalian, pada malam ke-30 ini diberi Allah kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan puasa hampir tamat 30 hari. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu sekalian secara gampang dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tetap terlimpahkannya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini besok termasuk masuk barisan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap tahun kita menjumpai hari raya. Semua jamaah itu ada yang mendapatkan kenangan manis dan kenangan pahit. Di dalam kenangan manis, yang hari raya ini selalu berbahagia, bersenang-senang dan lain sebagainya. Tapi sedikit di sudut sana banyak orang yang mendapat kenangan pahit. Ibu-ibu yang berbahagia dan bapak sekalian, apakah ibu-ibu mau saya beri kiat-kiat, contoh-contoh orang-orang itu yang bisa meraih sukses di usia tua? Utawa kasarannya ngeten lho, Bu. Ya apa sih aku iki iso cepet sugih? Ya napa? Kula ulangi nang mboten? Purun? Bu? Kula niki ndelek kerpean sik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di sepertiga malam terakhir itu Allah turun dari langit ke bumi. Itu ada apa? Allah turun dari langit ke bumi itu. Dijawab oleh Allah dalam firman-Nya, adakah orang yang berdoa akan aku kabulkan? Adakah orang yang meminta akan aku penuhi? Adakah orang yang meminta sembuh akan aku sembuhkan? Itu kata Allah. Ini harus ada ikhtiar. Bapak Ibu sekalian itu ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar untuk melaksanakan yang mengejar 2/3 malam terakhir itu sangat sulit sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan hal ini adalah betul-betul yang sudah bisa dirasakan orang yang bisa menikmati sholat tahajud sepertiga malam terakhir dan mohon doa-doanya itu banyak terkabulkan. Saya tidak akan menjelaskan kisah sahabat Nabi dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu nggak percaya, wah hadisnya gak hafal lah kok cerita sahabat Nabi. Saya akan menceritakan saya sendiri, Bu. Saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ini waktu muda bukan termasuk orang sukses.
Saya dulu adalah pengemudi becak yang mungkin Bapak tahu semua. Dan saya ini mendirikan toko itu didirikan oleh koperasi. Oleh koperasi Karya atau Moro dengan biaya 15 juta. Dan waktu itu tahun 2004 itu ada pengumuman dari pemerintah minyak tanah akan dihapus diganti LPG. Saya mengajukan usul kepada ketua koperasi meminta dana untuk pertama kali secara pertama saya menjual LPG. Dan pengajuan saya ini di ACC oleh koperasi hanya diberi pinjaman uang 15 juta selama 2 tahun mengganti tanpa bunga. Setelah pinjaman ini saya terima, ternyata diberikan LPG itu hanya mendapatkan 100 LPG dan diminta oleh anggota koperasi 50, 350. Padahal sebulan ke depan itu warga Tambak Asri ini dikirim oleh LPG banyak sekali, beberapa kontainer. Saya harus menyediakan banyak untuk mencukupi itu. Tapi modal tidak punya. Saya langsung mengejar dengan sholat tahajud dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertiga malam terakhir. Saya ingat di situ kan, kalau kamu ada permintaan akan aku kabulkan. Saya berdoa, ya Allah, mudahkanlah usaha saya ini ya Allah. Usaha saya ini sudah berjalan tapi modal tidak cukup. Warisan tidak ada, bantuan saudara tidak ada, bantuan jamaah juga tidak ada. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jangka 1 minggu doa saya ini terkabul. Saya didatangi seorang sales dari distributor LPG, ditanyai, Pak, apakah Bapak bisa menghabiskan 200 LPG? Saya jawab, Pak, saya tidak bisa menghabiskan karena saya nggak punya modal. Kira-kira menyiapkan modal berapa Pak? Kan 234 juta. Saya mau mencari kemana? Itu memang katakan saya nggak punya modal, nggak bisa. Setelah itu salesnya kembali pulang. Saya malam berdoa lagi, ya Allah, mudahkanlah usaha saya ini. 2 hari ke depan doa saya ini dikabulkan. Salah satu manajer daripada distributor datang, Pak, kira-kira sampai habis 200 LPG. Habis, modal saya nggak ada. Ini saya pinjami LPG, sekaligus isinya habis bayar. 34 juta itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah, saya tidak mungkin saya diberikan hutangan uang 34 juta itu. Padahal tabung LPG dan isinya 34 juta itu gratis, dibayar kalau habis, tabungnya tetap saya pinjam. Itu adalah salah satu jalur langit yang saya tempuh lewat tol itu. Alhamdulillah ini bisa terkabul. Setelah itu beberapa bulan setelah berjalan, alhamdulillah saya itu sampai habis sekitar 400 LPG setiap hari itu. Semuanya itu tanpa modal, hanya mendapatkan untung saja. Itu berkat jalur langit yang saya tempuh. Saya berdoa lagi, ya Allah, saya rasa kurang cukup usaha saya ini ya Allah. Apakah Allah bisa memudahkan usaha saya ini? Setelah 2 minggu datang lagi sales dari Bank Jatim Perak, datang ke tempat saya menawarkan modal 75 juta. Saya bilangi, kalau utang 50 juta itu kalau nggak bisa bayar bagaimana Pak? Lu ada jaminannya Pak. Kalau pinjam 75 juta, jaminannya itu harus 35%, sekitar seharga 40 juta ya. BPK mobil, apa surat rumah yang sertifikat. Saya katakan tidak punya Pak. Saya tidak punya jaminan apa-apa. Saya berdoa lagi di malam hari, ya Allah, kalau memang Allah itu mengizinkan memberikan saya modal sekitar itu, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, agar doa kami itu kamu terima. Alhamdulillah 10 hari ke depan saya didatangi manajernya dari Bank Jatim Indonesia cabang Perak. Saya dibawa ke Bank Jatim, saya ditanyai, Bapak punya jaminan apa? Saya hanya punya jaminan sepeda motor CB yang harganya 1.200.000. Kata manajernya, wis Pak, gak apa-apa lah,
masih jaminan 1.200.000 gak apa-apa. Akhirnya PBKB apa itu CB itu diminta oleh manajer itu.